Tidak di sini juga, Lu Yun bergegas melewati aula samping dan mengintip ke dalam. Selain beberapa anggota yang tidak mengetahui kekuatan itu, ada beberapa pelayan di istana. Bahkan tidak ada jejak Ping Lu dan yang lainnya. Ini adalah aula samping terakhir. Secara logika, untunglah Ping Lu dan yang lainnya tidak ditemukan. Setidaknya itu berarti mereka berempat yang diselamatkan tadi malam. Tapi Lu Yun tidak senang sama sekali, dan bahkan merasa merinding. Karena semuanya saat ini hanya menunjukkan bahwa seseorang diam-diam memperhatikan setiap gerak-geriknya. Tapi Lu Yun tidak menyadarinya sama sekali. Adapun suara yang datang dari jalan di luar gedung Tiandi saat itu, kemungkinan besar direncanakan untuk menarik perhatiannya ke sini. Memikirkan hal ini, dada Lu Yun terasa sesak dan tenggorokannya terasa kering. Tekanan yang tidak jelas ini membuatnya terengah-engah. Satu-satunya hal yang Lu Yun syukuri saat ini adalah dia tidak melibatkan tikus perisai dan Cuyun. Pusaran kematian besar yang ditujukan padanya telah mengunci Lu Yun di tengah pusaran. Siap melahapnya kapan saja, tapi bukan gaya Lu Yun untuk menyerah begitu saja. Selama dia bisa, selama masih ada kesempatan, meski airnya tergenang, dia harus membuat percikan. Ayo, coba aku lihat, makanan besar, macam apa yang telah kamu siapkan untukku setelah kamu bekerja keras untuk menipuku agar datang ke sini. Lu Yun melihat ke arah alun-alun yang diblokir oleh patung es. Orang di sana itu, jangan tercengang. Datang dan bantu. Sebuah suara lembut terdengar dari belakang Lu Yun. Lu Yun berbalik dan melihat sekelompok pelayan, dipimpin oleh pelayan Honger, membawa sebuah kotak besi yang berat. Yang akan datang, Lu Yun berteriak dan berjalan mendekat. Setelah mendekat, Lu Yun menyadari ada yang tidak beres. Meskipun kotak besi itu tidak kecil, namun ukurannya cukup untuk 3 orang. Tapi melihat penampilan ketujuh orang ini, mereka semua tampak seperti sedang berjuang, seolah-olah mereka telah menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memberi makan diri mereka sendiri. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Cepat mulai. Jika kamu menunda bisnis, kalian semua harus berjalan-jalan tanpa makanan. Honger, sang pelayan, memarahi dengan marah. Oh. Lu Yun bergegas maju untuk mengangkat kotak itu. Ketika dia menyentuh kotak besi itu, dia menemukan alasannya. Bukan karena kotaknya berat, tapi hawa dingin yang keluar dari kotak itu menakutkan. Ini bukanlah sesuatu yang dapat ditolak oleh orang biasa, dan dengan mudah melewati pertahanan energi spiritual yang ditampilkan di seluruh tubuh. Tubuh fisik Lu Yun tidak berdaya melawan udara dingin. Apa sebenarnya yang ada di dalam kotak besi ini? Lu Yun bingung. Dan kemana ini dikirim? Semakin jauh Anda berjalan, semakin jauh Anda dari alun-alun. Sebuah teriakan tiba-tiba membuyarkan lamunan Lu Yun. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu menutup telinga terhadap apa yang baru saja aku katakan? Lalu terdengar suara dentang. Lu Yun tiba-tiba merasa beban di tangannya menjadi lebih dari 2 kali lipat, dan dia segera menarik tangannya. Hong, saudari Hong, kotak ini dingin sekali. Aku tidak bisa menahannya untuk beberapa saat. Pelayan yang melakukan kesalahan itu menggigil dan menjelaskan. Saat ini, tangannya berubah menjadi ungu karena kedinginan. Jika bukan karena kekurangan tenaga, aku akan membunuhmu sekarang juga, kata pelayan Honger dengan api di matanya. Dan kalian semua, budak, tolong dengarkan. Pelayan Honger melirik ke arah Lu Yun dan yang lainnya, saat mengangkat kotak itu, kamu dapat menggunakan perlindungan energi spiritual, tetapi kamu tidak boleh menggunakan hukum. Tidak ada hukum yang diperbolehkan. Kamu mendengarku. Hal ini membuat Lu Yun semakin penasaran dengan isi kotak besi itu, dan dia mau tidak mau menggunakan indera spiritualnya untuk melihat ke dalam. Tapi kotak ini sepertinya tidak terbuat dari besi biasa, dan sebenarnya mengisolasi kesadaran Lu Yun dari luar. Saudari Hong, bolehkah saya bertanya apa isinya? Kemana akan diangkut? Pembantu Honger memandang Lu Yun, kenali posisimu. Mengetahui terlalu banyak tidak baik untukmu. Kamu bahkan bisa kehilangan nyawamu. Lu Yun, cepat, jangan tercengang, teruslah bergerak, desak pelayan Honger, sambil memandang ke langit dari waktu ke waktu, terlihat sangat cemas. Tapi begitu dia mengangkatnya, dia mendengar bunyi klik, diikuti dengan jeritan. Ah! Tangan pelayan yang baru saja memohon ampun itu pecah menjadi potongan-potongan es dan berserakan di tanah. Pemandangan yang lebih mengerikan terjadi lagi. Pria itu meratap 2 kali, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi patung es. Sangat sunyi. Kecuali Lu Yun, semua orang yang hadir diselimuti kabut ketakutan. Lu Yun mengamati ekspresi wajah pelayan Honger dan menemukan bahwa dia juga memiliki wajah yang penuh ketakutan. Saudari Hong, yang muda semuanya adalah orang tua yang mengikutimu. Kamu tidak bisa melakukan ini pada kami. Seorang pelayan berlutut dengan bunyi gedebuk dan memohon. 5 pelayan lainnya juga berlutut di tanah. Tepat ketika pelayan Honger berada dalam dilema, suara teredam terdengar dari belakang semua orang. Beratnya hampir sama, aku seharusnya bisa mengangkatnya sendiri. Lu Yun bertepuk tangan dan berkata. Suara teredam tadi dibuat oleh dia yang membawa kotak besi itu sendirian. Bisakah kamu mengangkatnya sendiri? Honger, pelayannya, menyeka matanya dengan sapu tangan dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Saudari Hong, biarkan mereka pergi. Aku akan membawanya sendiri. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Tetapi, pelayan Honger terlihat ragu-ragu. Hanya karena dia bisa mengangkatnya bukan berarti dia bisa membawanya pergi. Saat ini,
Lu Yun sedang berdansa dengan 5 orang kecil, mengapa kamu tidak segera berterima kasih padaku karena telah menyelamatkan hidupmu? Meskipun dia mengatakan ini, Lu Yun dengan panik menunjuk ke arah pelayan Honger dengan matanya. Untuk dapat mengesankan orang-orang di Istana Kristal Es, tidak ada yang perlu dikatakan tentang kemampuan membaca penampilan orang. Dia segera memahami maksud Lu Yun, dan berterima kasih kepada pelayan Honger. Terima kasih, Saudari Hong, atas kebaikan Anda. Terima kasih, Saudari Hong, atas kebaikan Anda. Katakan, tanpa menunggu pelayan Honger menyetujuinya, dia melarikan diri dari tempat kejadian dengan merangkak. Sekarang, di koridor besar ini, hanya Lu Yun dan pelayan Honger yang tersisa, serta puing-puing es dan kotak besi di tanah. Nak, semua orang baik telah ditipu olehmu. Jika kamu melepaskan aku pasti akan membiarkanmu mati dengan cara yang buruk. Pembantu Honger mengancam. Apakah ada cara mati yang lebih kejam daripada dibekukan menjadi patung es, Sister Hong? Lu Yun berkata sambil tersenyum, saya benar-benar ingin mencobanya. Berhentilah bicara omong kosong pada budakmu. Cepat bawa kotak itu. Kata pelayan Honger dengan marah. Jangan terburu-buru. Aku punya beberapa pertanyaan di benakku, dan kuharap Sister Hong dapat menjawabnya dengan murah hati. Menegosiasikan persyaratan dengan budakku. Apakah kamu memberiku wajah? Pembantu Honger memelototi Lu Yun, dengan jejak niat membunuh mengalir dari tubuhnya. Saudari Hong, jika kamu membunuh yang lebih muda, orang sungguhan dapat mengangkat kotak ini. Lu Yun menunjuk ke sudut dan berkata. Pembantu Honger melihat ke arah jari Lu Yun, dan jantungnya berdetak kencang. 6 pelayan yang pergi sebelumnya berubah menjadi patung es tanpa kecuali. Bagaimana ini mungkin? Bukankah mereka jelas-jelas jauh dari kotak ini? Racun dingin masuk ke dalam tubuh, dan ramuan tidak bisa menyelamatkannya. Bukan berarti kamu bisa bertahan hidup dengan menjauhi sumber racunnya. Lu Yun perlahan mengangkat tangan pelayan Honger, yang agak putih, dan berkata. Saudari Hong, sepertinya racun dingin di tubuhmu sudah tidak ada lagi. Apa, Honger? Sang pelayan, memandang jari-jarinya dengan tidak percaya. Selain merasa mati rasa karena kedinginan, dia tidak mengalami gejala lain. Nak, berhentilah menggertak di sini. Menurutmu budak ini tidak bisa begitu mudah ditakuti, bukan? Menakutkan, Kakak Hong, kamu menuduhku dengan tidak adil. Jika aku berbohong, aku akan disambar petir. Ketika Lu Yun sedang berbicara, dia melihat ke langit secara khusus, tetapi langit masih tampak tak bernyawa, dan dia merasa lega. Saya bersorak dalam hati, akan luar biasa tanpa Song Yuntian. Namun, Lu Yun tidak berbohong. Keenam pelayan ini memang berubah menjadi patung es karena pecahnya racun dingin. Hanya saja Lu Yun mendesak mereka untuk segera pergi, mempercepat aliran darah mereka dan mengintensifkan serangan racun dingin. Jika tidak, keenam pelayan ini mungkin bisa hidup 1 atau 2 hari ekstra. Dan pelayan Honger memang diserang oleh racun dingin, tapi itu tidak terlalu serius. Itu hanya akan menjadi penyakit serius setelahnya, dan racun dinginnya akan hilang. Namun, pelayan Honger ketakutan dan kehilangan kemampuan berpikir. Ini, apa yang harus kita lakukan? Nak, kamu pasti punya cara kan? Kamu juga membawa kotak itu, jadi kamu pasti punya cara untuk menghilangkan racun dinginnya kan? Aku benar-benar tahu metodenya, tapi Sister Hong, kenapa aku harus memberitahumu? Pada saat ini, posisi Lu Yun dan pelayan Honger berubah total. Sebelumnya, Lu Yunlah yang memohon kepada pelayan Honger untuk memberitahunya misteri kotak besi besar itu, tapi sekarang pelayan Hongerlah yang memohon pada Lu Yun untuk memberitahunya cara menghilangkan racun dingin dari tubuh. Inisiatif ini sepenuhnya berada di tangan Lu Yun. Selama kamu bisa menyelamatkan budak ini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Saat pelayan Honger berbicara, dia tidak lupa mengedipkan mata pada Lu Yun. Selain itu, Honger, sang pelayan, secara alami menawan. Jika bukan karena konsentrasi Lu Yun yang luar biasa, dia hampir tidak bisa bertahan. Lu Yun dengan cepat mundur 2 langkah, menjauh dari pelayan Honger. Pada saat yang sama, dia bersandar pada kotak besi besar dan menggunakan racun dingin dari kotak besi besar untuk menyegarkan dirinya diam-diam, tengkorak merah muda. Namun ada retorika lain di bibirnya, Saudari Hong. Kamu terlalu berpikiran tinggi dan meremehkanku. Aku tahu berapa beratku. Aku tahu dalam hatiku bahwa kamu adalah wanita yang tidak akan pernah aku dapatkan. Ekspresi pelayan Hong membeku. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pria yang bisa menolak pesonanya. Dia terus menatap Lu Yun beberapa kali. Saudari Hong, aku punya kebiasaan buruk, benar. Kamu tidak bisa menyembunyikan keraguan di dalam hatimu, jika tidak, kamu tidak akan bisa makan dengan baik dan tidak akan bisa tidur. Lu Yun tidak mengatakannya secara langsung, tapi mengangguk ke arah pelayan Honger. Pembantu Honger mengerti dengan jelas. Yuyu berkata, budak saya dapat memberitahu Anda apa yang ada di dalam kotak besi ini. Tetapi Anda tidak boleh memberitahu orang lain, jika tidak, bukan hanya Anda, tetapi budak ini juga akan menderita. Sedikit jelas. Untuk amannya, pelayan Honger melihat sekeliling lagi untuk memastikan tidak ada orang di sana sebelum dia berkata, kotak besi ini berisi pengantin Tuan Beidi. Apa? Mata Lu Yun membelalak. Nak, pelankan suaramu. Apakah kamu ingin membunuh kami berdua? Kata pelayan Honger dengan marah. Lu Yun berusaha keras untuk menenangkan gelombang rasa jijik yang bergejolak di dalam hatinya, Saudari Hong. Apakah kamu yakin? Saya melihat Beidi menyegel orang ke dalam es dengan mata kepala sendiri.
Bagaimana saya bisa berbohong? Pelayan Honger berbisik, nak. Aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Cepat beritahu aku metode untuk menghilangkan racun dingin itu. Mata Lu Yun tertuju pada kotak besi besar itu, dan hatinya yang tadinya lega menjadi tegang kembali. Jika apa yang dikatakan pelayan Honger itu benar, lalu siapa yang dia selamatkan tadi malam? Lu Yun mengira dia sudah menjernihkan pikirannya, tapi sekarang dia tiba-tiba menyadari bahwa dia berpikiran sempit. Ada lubang hitam yang lebih besar di luar pusaran tempat dia berada, menunggu kesempatan. Nak, jangan linglung. Cepat beritahu aku cara menghilangkan racun dingin itu. Pembantu Honger mengguncang Lu Yun dan berkata, bagaimana cara menghilangkan racun dingin itu, kan? Saudari Hong, aku akan memberitahumu sekarang juga. Senyuman di wajah Lu Yun berangsur-angsur menghilang, dan dia mendekati pelayan Honger selangkah demi selangkah. Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Pembantu Honger menyadari ada yang tidak beres dengan situasi Lu Yun. Dia ingin mendorong Lu Yun menjauh, tapi dia hampir menjatuhkan dirinya sendiri. Kamu, jangan datang. Pembantu Honger tampak ketakutan di matanya. Seseorang datang dengan cepat. Lu Yun tidak memberinya kesempatan untuk berteriak. Dia melemparkannya ke tanah, menutup mulut pelayan Honger, dan matanya bersinar dengan cahaya perak. Para dewa akan mengirimkan jenderal. Meluncurkan. Pembantu Honger, yang masih berjuang, perlahan-lahan menjadi tenang. Tapi Jenderal Jishen yang selalu tidak menguntungkan dikalahkan kali ini. Ini bukan karena jiwa pelayan Hong begitu istimewa, tetapi karena seseorang telah menanamkan tanda jiwa pada jiwanya. Ini mengingatkan Lu Yun pada seseorang, Nantong. Pelayan ini, Honger, memperlakukan Nantong sebagai tuannya, dan tanda ini mungkin ditanam oleh Nantong. Menghadapi situasi ini, meskipun Jenderal Ju Senki masih dapat diaktifkan, bagaimanapun juga, tingkat dominasinya bukanlah sesuatu yang dapat dicemooh oleh penangkap jiwa perebut jiwa Nantong. Hanya saja pelayan Honger yang menggunakan perintah untuk menaklukkan para jenderal seperti ini adalah orang bodoh dan tidak bisa memeriksa ingatan masa lalu sama sekali. Bagi Lu Yun, itu tidak ada gunanya sama sekali. Ini tidak berbeda dengan membunuh pelayan Honger, tapi jika dia benar-benar ingin membunuhnya, Lu Yun punya 10.000 cara untuk membunuhnya. Tidak perlu bersusah payah seperti itu. Tanpa ragu-ragu, Lu Yun mengarahkan jarinya dan membacakan mantra dan membawa pembantunya Honger langsung ke ruang pagoda Prajna. Untuk melepaskan bel, Anda harus mengikat belnya. Belum terlambat untuk membiarkan Nantong menyentuh tanda pada jiwa pelayan Honger terlebih dahulu, dan belum terlambat baginya untuk menggunakan jenderal penghilang Tuhan. Ketika Lu Yun menarik Nantong keluar dari pagoda Prajna, dia disiksa sampai mati oleh pagoda Prajna. Seluruh orang berada di ranjang kematiannya. Jika seseorang seperti Deng Tuzi atau Beidi, yang memiliki senjata dunia, mengetahui bahwa Lu Yun benar-benar menggunakan pagoda Prajna, salah satu dari 7 senjata dunia, sebagai hukuman penjara, mereka pasti akan mengutuk, sungguh membuang-buang sumber daya alam. Tujuan sebenarnya dari pagoda Prajna adalah untuk membantu para kultivator memaksimalkan potensi mereka. Jika tidak, kelompok biksu di Donglai tidak akan mengirimkan talenta muda ke pagoda Prajna setiap 100 tahun. Tapi Lu Yun tidak peduli tentang ini sekarang, dan dia tidak akan memikirkannya sama sekali. Yang dia inginkan sekarang hanyalah membangunkan Nantong dan membiarkannya segera menyentuh tanda pada jiwa pelayan Honger. Namun jika Anda ingin menghidupkan kembali seseorang dari saat sekarat, Anda juga perlu menyadarkannya. Kok bisa semudah itu? Ini bahkan lebih sulit daripada naik ke langit. Ketika Lu Yun menahan Nantong, dia tidak menyangka dia akan bisa menggunakannya nanti, jadi dia hanya memastikan bahwa Nantong tidak akan mati. Tanpa diduga, saya merasa malu sekarang. Beri makan ramuannya, minum embun dan nektarnya. Lu Yun mencoba segala cara yang terpikir olehnya, tetapi tidak berhasil. Nantong masih terlihat setengah mati. Pada akhirnya, Lu Yun harus menyerah karena dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Banyak hal berubah dengan cepat di luar, dan Anda mungkin tidak tahu seperti apa jadinya saat ini. Dan faktanya seperti yang diharapkan Lu Yun, setelah keluar dari ruang pagoda Prajna, kotak besi besar yang semula disisihkan telah hilang. Hilang. Melihat jejak kaki yang tertinggal di tanah, biksu Lu Yunru semakin bingung. Karena yang ada hanya jejak kaki yang mereka tinggalkan saat datang, dan selain jejak kaki tersebut tidak ada yang lain. Siapa yang memindahkan kotak besi besar itu? Tepat ketika Lu Yun sedang bingung, sebuah suara yang kuat dan kuat datang dari atas kepalanya, saya umumkan. Pernikahan Beidi akan segera dimulai. Jantung Lu Yun berdetak kencang. Mungkinkah Beidi memindahkan kotak besi besar itu saat dia berada di ruang pagoda Prajna? Jika Beidi mengambil tindakan, sangat mungkin dilakukan semua ini tanpa meninggalkan jejak apapun. Beidi, coba kulihat apa yang kamu lakukan. Lu Yun mengambil 3 langkah sekaligus dan berlari menuju alun-alun. Saat ini, alun-alun pusat sangat ramai dan ramai dikunjungi orang. Setiap meja panjang yang terbuat dari es penuh dengan orang. Ini adalah kekuatan kecil dari berbagai benua. Sisa-sisa surga kuno dari negeri angin barat dan para penggarap yang datang ke sini dengan kekaguman semuanya duduk di antara mereka. Adapun Kuil Zhengyang, pasukan kelas 1 di dunia atas seperti keluarga Zuge semuanya duduk di meja bundar dekat meja depan. Dan Beidi pun muncul di hadapan publik untuk pertama kalinya. Yang membingungkan, Beidi tidak berdandan untuk hadir karena hari ini adalah hari besarnya. Siapapun yang memiliki pandangan tajam tahu bahwa Beidi adalah seorang pemabuk dan tidak peduli dengan minuman keras.
Tapi dia masih harus melalui prosesnya, kalau tidak, dia tidak akan bisa mencapai tujuan yang diinginkannya, untuk memprovokasi Lu Yun yang bersembunyi di tengah kerumunan penonton. Beidi 100% yakin bahwa Lu Yun ada di antara penonton, dan Beidi hanya perlu satu gerakan untuk mengungkap warna asli Lu Yun. Terima kasih banyak telah datang ke pernikahan saya. Terima kasih banyak, dan saya tidak menyangka bahwa mengadakan pernikahan akan menarik perhatian luas dari semua orang. Saya merasa sangat tersanjung Anda bisa datang. Di sini, atas nama Beihan Empire, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus. Terima kasih semuanya. Diam, penonton memberikan tepuk tangan meriah. Terutama para kultivator dari pasukan kecil yang duduk di meja panjang. Mereka semua mulai mengucapkan kata-kata pujian yang gila, dan mereka berharap bisa membacanya di kamus. Pertunjukannya akan segera dirilis. Seorang pria yang duduk di meja bundar memegang kipas bulu dan mengenakan seragam brokat berkata pada dirinya sendiri. Kalau terlalu berlebihan, saya tidak akan menjelaskan detailnya di sini. Langsung saja ke intinya, sudut mulut Beidi sedikit terangkat, pengantin saya diundang untuk tampil. Begitu dia selesai berbicara, kepingan salju merah mulai berjatuhan dari langit, menyebabkan penonton terkesiap kaget. Lu Yun, yang bersembunyi di tengah kerumunan, menatap tajam, matanya selebar lonceng. Itu bukan karena betapa indahnya kepingan salju merah itu, tapi karena tirainya terlepas di belakang Beidi, dan kotak besi besar yang hilang benar-benar muncul di belakang Beidi. Kultivator yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi membeku di tempat. Bukankah kamu bilang pengantin wanita akan datang? Mengapa kotak besinya besar? Mungkinkah Beidi ingin menikah dengan kotak besi besar sebagai istrinya? Beidi perlahan berkata, jangan panik semuanya. Ini adalah trik sulap kecil yang sengaja dirancang oleh kekasihku untuk membuat kagum semua orang. Kuharap kalian mau bekerja sama denganku nanti. Saat dia berbicara, Beidi menamparkan kotak besi besar itu dengan telapak tangannya, dan seketika rasa dingin yang mengikis tulang menyebar. Kotak besi besar itu mulai bergetar dengan cepat, dan Lu Yun, yang bersembunyi di antara kerumunan, berteriak, tidak bagus. Meski diselimuti hawa dingin, Lu Yun masih merasakan fluktuasi spasial minimal yang terkandung di dalamnya. Sekarang dia akhirnya mengerti apa yang ingin dilakukan Beidi. Saat ini, Deng Tuzi dan rekan-rekannya yang menunggu dengan cemas di gedung Tiandi sedang berjalan mondar-mandir di aula luar. Tiba-tiba, Xiao Yao Sanren yang acak-acakan berlari keluar dari aula dalam dengan panik, ini tidak bagus. Tidak bagus. Di saat yang sama, tubuh Deng Tuzi bergetar, seolah merasakan sesuatu, dan berteriak, tidak bagus. Kejutan ini hampir membuat Siltrat dan Chu Yunhun ketakutan. Deng Tuzi tidak punya waktu untuk menjelaskan dan berjalan cepat menuju aula dalam. Tiba-tiba, dia terjatuh ke tanah, seperti bola karet kempes, sambil bergumam, sudah berakhir. Sudah berakhir. Ada apa? Tikus perisai mengikuti dari dekat dan bertanya. Pada saat ini, Chu Yun di belakangnya menepuk tikus perisai dan memberi isyarat padanya untuk melihat ke aula dalam. Ya Tuhan, tikus perisai itu roboh ke tanah karena ketakutan, bagaimana bisa orang yang hidup baik mengatakan bahwa dia telah pergi. Melihat ekspresi ketakutan dari tikus perisai, Ping Lu dan 4 orang lainnya sedang berbaring dengan tenang di tempat tidur, tapi sekarang hanya Long Dapao dan 3 orang lainnya yang tersisa. Ping Lu hilang. Apa yang sedang terjadi? Chu Yun, yang masih memiliki sedikit alasan, bertanya. Kami semua ditipu oleh Beidi. Dia membuat lingkaran teleportasi yang sangat rahasia di Ping Lu. Kultivator yang membuat lingkaran sihir itu sangat pintar. Ketika saya memeriksanya, saya tidak menemukannya sama sekali. Deng Tuzi berkata dengan kesepian, ini semua salahku karena ceroboh. Chu Yun juga bingung ketika mendengar ini, susunan teleportasi. Bagaimana mungkin? Bagaimana susunan teleportasi dapat dipasang pada tubuh kultivator abadi? Dan bagaimana fluktuasi spasial dan waktu panduan yang dihasilkan oleh susunan teleportasi terarah hanya sebentar? Ini tidak mungkin. Ini, sama sekali tidak mungkin. Chu Yun memasuki Tao melalui lukisan, dan menggunakan formasi yang berasal dari Tao. Dia memiliki suara mutlak dalam formasi. Tapi bahkan dia tidak menyadari lingkaran teleportasi di Ping Lu. Dalam sekejap, 3 dari 4 orang menjadi gila, dan ada juga tikus perisai. Tidak ada perbedaan antara menjadi gila atau tidak. Pada saat ini, ledakan robekan tiba-tiba muncul di udara, dan keempat Deng Tuzi ditarik kembali dari keterkejutannya. Bergegas keluar dari aula utama Menara Tiandi dengan tergesa-gesa, mereka berempat sekali lagi terpana oleh pemandangan di depan mata mereka. Ke arah Istana Kristal Es, awan gelap menutupi langit, dan lubang besar merobek langit. Hukum energi yang tak terhitung jumlahnya merajalela di udara. Sepertinya Tuan Lu akhirnya berhadapan dengan Beidi. Apa? Seseorang menindas saudara Lu. Tunggu apa lagi? Ayo cepat bantu saudara Lu. Saat tikus perisai berbicara, dia meningkatkan kekuatan kakinya. Deng Tuzi menariknya kembali dan berkata, sedikit gendut. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu ikuti. Tanpa memberi kesempatan pada tikus perisai untuk membantah, Deng Tuzi membuka celah di depannya. Melempar tikus perisai ke dalam, Xiao Yao Sanren juga mengendalikan Chu Yun saat ini, dan melemparkannya ke dalam terlepas dari apakah pihak lain mau atau tidak. Guntur mengaum dan kilat membelah langit. Di alun-alun pusat Istana Kristal Es. Lagi pula, Lu Yun terlambat satu langkah dan gagal menyelamatkan Ping Lu yang diteleportasi keluar dari kotak besi besar di saat-saat terakhir. Lu Yun, aku tahu itu, aku tahu kamu akan kembali.
Beidi sangat bersemangat seperti anak kecil, hampir menari. Jangan bergerak, jangan bergerak. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apakah tanganmu akan gemetar. Saat ini, tangan Beidi diletakkan di leher Giok Pinglu. Dengan sedikit kekuatan, seorang gadis muda bisa terbunuh di tempat. Lu Yun mengepalkan tinjunya dan menatap lawannya, Beidi. Targetmu adalah aku, lepaskan Pinglu. Tapi Beidi mengabaikan Lu Yun sama sekali, dan malah memandang para tamu dan teman di bawah platform tinggi, aku akan membuatmu tertawa. Nama orang ini adalah Lu Yun, dan dia berulang kali memiliki motif tersembunyi terhadap istriku. Sekarang dia datang ke sini secara terang-terangan perampokan pernikahan. Begitu kata-kata ini keluar, Lu Yun langsung menjadi sasaran kritik publik. Pejuang yang tak terhitung jumlahnya yang menuntut cinta berdiri dan hendak memotong Lu Yun, pria yang ingin mencuri cinta, menjadi beberapa bagian. Sialan, dasar bajingan kecil. Kamu berani bersaing dengan Master Beidi untuk mendapatkan seorang wanita, dan kamu bahkan tidak buang air kecil dan menunjukkan dirimu seperti itu. Seekor katak ingin makan daging angsa. Bajingan, ingat nama kakekmu, angin puyuh hitam kota gelombang di negeri Nanyu. Aku Jenderal Ling Ling Sing Darong, bajingan. Makanlah pedangku. Penggarap abadi yang tak terhitung jumlahnya dari kekuatan kecil mengalahkan Lu Yunli 3 kali di luar 3 lingkaran. Benar dan salah tidak penting bagi kekuatan kecil para pembudidaya abadi ini. Mereka hanya tahu bahwa berdiri di sisi Beidi saja sudah cukup. Saya ingin tahu apakah kekuatan kecil ini datang untuk menjilat Beidi. Bagaimana mungkin mereka tidak memanfaatkan kesempatan bagus untuk pamer di depan Beidi? Lu Yun mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi dia tidak membuang waktu untuk membela diri. Terkadang tinju bisa membawa lebih banyak manfaat daripada kata-kata. Melihat pemandangan ini, Beidi di platform tinggi sedikit mengangkat sudut mulutnya. Meskipun kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh para pembudidaya abadi rendahan ini terhadap Lu Yun sangat terbatas, mereka dapat sepenuhnya mendiskreditkan Lu Yun dan menjadikannya makhluk yang ingin dihajar semua orang. Ketika Beidi mengambil tindakan untuk menyelesaikannya, dia tidak hanya tidak akan dikritik, tetapi dia juga akan dipuji sebagai pahlawan karena melenyapkan iblis pembunuh dari dunia atas. Duduk di meja bundar, tidak ada satupun pembudidaya abadi dari kekuatan besar, termasuk Kuil Zhengyang yang datang khusus untuk Lu Yun, meninggalkan tempat duduk mereka untuk bergabung dalam pengepungan. Karena mereka tahu bahwa sebelum mereka dapat mengambil tindakan, para penggarap abadi dari kekuatan kecil ini tidak akan mampu menghentikan Lu Yun yang kuat. Tentu saja tidak semua yang duduk di meja kristal es itu bodoh, meski mereka juga berharap bisa menjalin hubungan dengan Beidi. Namun mereka lebih menghargai hidup mereka sendiri dan tidak kehilangan pemikiran paling mendasar mereka dalam menghadapi godaan besar ini. Lagi pula, jika dipikir-pikir sejenak, jika pria yang berani mencuri wanita dari Beidi tidak memiliki keterampilan apapun, bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang? Bagaimana dia berani merampok seorang wanita sendirian? Sialan, anak ini benar-benar harimau. Dia bisa melakukan hal seperti itu. Gou Sheng datang ke sini untuk minum karena dia depresi, tapi dia tidak pernah menyangka akan bertemu Lu Yun, yang selama ini dia cari, dengan cara seperti ini. Dan di pojok area meja panjang, seorang kultivator abadi yang tidak mencolok tiba-tiba berdiri, tetapi dimarahi oleh orang di sebelahnya dan duduk kembali dengan patuh. Kenapa kamu begitu cemas? Anak ini tidak akan mati begitu saja. Kalau tidak, Duoki, si pecundang, tidak akan memilih anak ini sebagai tuan rumahnya. Orang yang berbicara masih berpakaian seperti seorang petani. Kelompok pembudidaya abadi dari negeri angin barat ini, dengan tingkat kekuatan yang berbeda-beda, semuanya diparasit oleh Chaos Bloodworms. Tujuan datang ke sini juga sangat jelas, untuk membalas dendam pada Lu Yun yang membunuh Salang. Menghadapi para penggarap abadi yang datang seperti tsunami yang menderu, kulit Lu Yun mulai memerah darah, seolah dia sedang mabuk. Meletus, langit kelabu dihiasi dengan warna merah cerah, dan jeritan melengking sepertinya bergema, bertahan selamanya di alun-alun pusat. Raksasa api setinggi puluhan kaki sedang mengaum, dan api di sekelilingnya sepertinya menyulut ruang. Pada saat ini, ribuan pembudidaya abadi dilebur menjadi ketiadaan. Saat api menyebar, banyak orang terluka. Tetapi bahkan dalam menghadapi Lu Yun yang begitu menakutkan, banyak kultivator abadi masih datang untuk membunuh Lu Yun. Oleh karena itu, terobsesi dengan matahari merupakan hal yang sangat menakutkan. Lu Yun, yang berubah menjadi raksasa api, mengangkat tinjunya dan menghantamkannya dengan keras ke tanah. Dengarkan saja ledakannya. Dengan Lu Yun sebagai pusatnya, gelombang api melonjak menuju daerah sekitarnya. Ini akan mengubah alun-alun di sisi putih menjadi lautan api dan neraka. Lancang, meskipun suaranya tidak nyaring, suaranya sangat keras di alun-alun pusat yang besar ini, anak bodoh. Beraninya kamu melakukannya lagi. Jangan lihat di mana tempat ini. Tetua Agung Kuil Zhengyang, kera api, mengambil tindakan, dan teriakan kera yang keras dan penuh gairah terdengar. Arusen aktif. Saya melihat bayangan kera muncul di belakang kera api, langsung menghalangi gelombang api setinggi puluhan kaki. Ledakan, uap air naik kemana-mana, dan kekuatan api yang dahsyat melelehkan kristal es yang diciptakan oleh Istana Kristal Es. Namun, pukulan kuat dan mengguncang bumi Lu Yun sebenarnya dihadang oleh kera api. Jika tidak, saya khawatir setelah pukulan ini, tidak akan ada lagi biksu dari alam surgawi Taiyi di alun-alun ini. Bahkan makhluk abadi di negeri dongeng dan Luo Jin harus kehilangan kulitnya. Aum, raksasa api itu meraung, mencari kematian.
Dia sebenarnya membunuh kera api secara langsung. Murid-murid, dengarkan perintahmu, meskipun aku membunuh binatang jahat ini. Saat kera api mengucapkan kata-kata ini, para tetua dan murid dari faksi radikal Kuil Zeng yang berdiri satu demi satu, dikelilingi oleh kekuatan api. Pada saat ini, monyet api tidak bisa duduk diam. Lagi pula, jika Lu Yun ditangkap atau dibunuh oleh monyet api, perjalanannya tidak hanya akan sia-sia, tetapi Kuil Zeng yang tidak lagi memiliki pendukung konservatif untuk itu. Bagaimanapun, Lu Yun terkait dengan orang suci yang mereka cari. Ini setara dengan siapapun yang menangkap Lu Yun terlebih dahulu, siapapun yang menangkap orang suci terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, babon api tidak tahan lagi dan berdiri dari tempat duduknya. Dia terus mengucapkan kitab suci yang mendalam di mulutnya, dan guanyin buatan tangan dengan cahaya Buddha muncul di belakangnya. Tiba-tiba, semua tetua dan murid Kuil Zeng yang hadir, baik radikal maupun konservatif, semuanya menyerang Lu Yun. Saat Beidi melihat ini, sudut mulutnya sedikit terangkat, pertunjukan sebenarnya baru saja dimulai. Tidak ada yang memperhatikan bahwa kedua biksu yang duduk di sebelah babon api tidak ikut serta dalam pengepungan, tetapi menghilang ke dalam kerumunan yang berisik. Saat menghadapi Kuil Zeng yang dipimpin oleh kera api dan babon api, raksasa api kehilangan sikap sebelumnya dalam menghancurkan para penggarap kekuatan kecil. Sebaliknya, karena ukuran raksasa api yang kikuk, Lu Yun menderita banyak kerusakan yang sebenarnya bisa dia hindari dengan mudah. Dengan kemampuan kecil ini, kamu masih berani melakukan kesalahan. Kera api berkata dengan nada menghina, sudah waktunya mengakhiri lelucon ini. Kera datang ke dunia. Pada saat itu, kera api itu seperti tangki bensin, dengan nyala api merah terang yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari seluruh bagian tubuhnya, mewujudkannya menjadi seekor kera yang seluruh tubuhnya terbungkus api. Namun kera ini terlihat sangat aneh, dengan 6 ekor. Ternyata rumor itu benar. Api binatang yang ditaklukkan oleh kera api tetua agung adalah api asli dari binatang spiritual yang sangat langka di dunia atas, kera dewa berekor 6. Murid radikal dari Kuil Zeng yang berkata dengan penuh semangat. Melihat situasi ini, babon api secara alami tidak mau kalah, dan kata-kata Sansekerta yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mulutnya. Saat kata-kata Sansekerta berkumpul menjadi simbol satu demi satu, mereka bergabung menjadi patung Avalokitesvara bertangan 1000 di belakangnya. Avalokitesvara bertangan 1000, yang awalnya memiliki wajah baik dan tangan terkepal, perlahan membuka matanya yang tidak memiliki bola mata tetapi dipenuhi cahaya kemasan. Rahmat Sang Buddha luar biasa dan bereinkarnasi dengan ribuan tangan. Babon api berhenti melafalkan bahasa Sansekerta dan mengucapkan 8 kata ini. Dalam sekejap, seluruh alun-alun diterangi oleh cahaya Buddha. Nak, mati. Satu kera dan satu guanyin menyerang raksasa api yang berubah dari Lu Yun dari kiri ke kanan. Itu pasti akan menghancurkan raksasa api dan mengembalikan Lu Yun ke bentuk aslinya. Akhirnya ada sesuatu yang menarik. Di meja makan tempat keluarga Zuge duduk, seorang pria yang memegang kipas bulu berkata sambil tersenyum saat menyaksikan adegan ini. Ledakan. Setelah raksasa api Lu Yun yang berubah mengalami pukulan ganda ini, api berwarna merah darah tidak bisa membantu tetapi meredup, dan bahkan momentum Lu Yun semakin melemah. Haha, itu saja, kata kera api sambil tertawa. Lu Yun, cepat, di mana kamu menyembunyikan orang suci di Kuil Zeng Yangku? Katakan padaku, dan aku akan memberimu cara mati yang layak. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh penonton terkejut, terutama para penggarap dari kekuatan kecil yang memiliki sedikit informasi. Semua orang terkejut. Melihat raksasa api yang sekarat itu, mereka sebenarnya merasa sedikit kagum. Lu Yun ini adalah orang yang kejam. Kami hanya memainkan putaran kelas atas. Tidak hanya tidak cukup merayu pengantin wanita Beidi, penguasa tanah Beihan, dia juga menculik kekuatan paling kuat di Pulau Zhongzhou, Kuil Suci Zhengyang. Jadilah baik, hal ini sangat tergantung pada seberapa berani orang tersebut dan seberapa produktif lahannya. Babon api juga tidak dapat duduk diam setelah mendengar ini, jangan dengarkan dia. Lu Yun, beritahu saya lokasi orang suci itu, dan saya secara pribadi akan melafalkan sutra Purana untuk membantu Anda mencapai keselamatan. Dasar monyet bau, beraninya kamu mengatakannya. Kera api berteriak pada babon api, Lu Yun ini jelas-jelas terluka parah olehku. Bagaimana kamu menyela seolah tidak terjadi apa-apa? Kamu benar-benar tidak punya rasa malu. Pergi, dasar kera merah. Lu Yun ini jelas dipengaruhi oleh guanyin bertangan 1000 milikku. Kenapa kamu yang terluka parah? Babon api itu menunjukkan baja kerasnya tanpa rasa takut. Hal ini juga menyebabkan para murid dan tetua Kuil Zhengyang yang masih berdiri di front persatuan dengan cepat menyesuaikan posisi mereka dan terbagi menjadi 2 gelombang. Operasi yang familiar membuat orang merasa sedih. Bau mesiu mulai memenuhi bagian dalam Kuil Zhengyang. Hal ini juga menyentuh hati orang lain. Sialan, apakah ini pemberontakan? Ada konflik mengenai distribusi rampasan yang tidak merata. Sepertinya rumor itu benar. Ada perselisihan di dalam Kuil Zhengyang. Opini publik dari seluruh dunia langsung melanda Kuil Zhengyang. Penatua Yu di bawah babon api dan Penatua Feng di bawah kera api melihat ini dan buru-buru mencoba membujuknya. Tetua kedua, ada banyak orang di sini, jadi kamu tidak boleh terlalu mengekspos dirimu sendiri, jika tidak, kamu mungkin akan dikritik. Tetua Agung, kita tidak bisa membiarkan para pembudidaya di daerah pedesaan terpencil ini melihat lelucon di Kuil Zhengyang kita. Jika terjadi sesuatu, kita bisa membicarakannya sebelum kita kembali ke Kuil Zhengyang.
Kera api dan babon api juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka saling mendengus dan memandang raksasa api itu. Lu Yun, mengapa kamu tidak segera menyerahkan orang suci itu? Apakah kamu harus menderita sakit fisik sebelum kamu mau berbicara? Kera api dan babon api bernyanyi dengan harmonis. Siapa yang menyangka bahwa dua orang yang bekerja sama dengan baik bisa menjadi begitu tegang hingga mereka ingin saling membunuh beberapa detik yang lalu. Bah, saya ingin Tuan Muda menyerahkan Nian Qi. Kecuali Anda melangkahi tubuh Tuan Muda, tidak mungkin. Lu Yun meraung dan bergegas menuju babon api dan kera api. Carilah kematian. Di belakang kera api dan babon api, Dewa Kera dan hantu Avalokitesvara bersenjata 1000 sekali lagi menyerang ke arah Lu Yun dengan momentum yang besar. Serangan tirani Lu Yun dihentikan oleh Guanyin sendiri. Hantu Dewa Kera yang menunggu kesempatan untuk minggir menemukan momen yang tepat dan langsung menemukan titik buta di bidang penglihatan Lu Yun. Tinjunya, yang seperti meteorit, mengenai kepala raksasa api itu. Pada saat hidup dan mati ini, aura Lu Yun tiba-tiba meningkat ke tingkat yang baru, dan api pada raksasa api itu mulai melonjak dengan cepat seolah-olah mereka hidup. Momentumnya melonjak ke langit, dan benar-benar menghempaskan kera api dan babon api. Api yang berkobar langsung menelan semua murid dan tetua kuil Zhengyang. Tubuh dewa dan iblis ini benar-benar tidak mengecewakanku. Ia mengetahui semua teknik api dari zaman kuno. Saudaraku, tubuh dewa dan iblis ini benar-benar tersembunyi dalam-dalam. Tidak ada gunanya dirusak sekarang, bagaimana aku bisa menahannya sampai sekarang? Kakak kedua, apa kamu tidak mengerti? Semakin besar risikonya, semakin tinggi pula hadiahnya. Hanya jika kamu tidak terduga, barulah kamu bisa memberikan pukulan fatal pada lawanmu. Putra tertua dari keluarga Zuge melambaikan kipas bulunya dan berkata. Lalu, jika itu kamu, saudaraku, beraninya kamu melakukan ini. Putra tertua dari keluarga Zuge membeku di tangannya sambil melambaikan kipas bulu, melirik ke arah saudara laki-laki kedua di sampingnya, dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan berkata, saya tidak berani. Tapi saudara kedua, menurut Anda apakah saudara laki-laki tertua akan melakukannya? Membiarkan dirinya jatuh ke dalam situasi pasif seperti ini. Tidak akan, meskipun dua tuan muda dari keluarga Zuge benar, situasi sebenarnya tidak demikian. Alasan mengapa Lu Yun pecah di saat-saat terakhir sepenuhnya karena kebutuhan. Karena wabah ini menggunakan metode pilihan terakhir yang khusus disediakan untuk Lu Yun oleh Dewa Api Surgawi. Jika dia tidak dipaksa melakukannya, Lu Yun tidak akan pernah ingin menggunakan kekuatan ini. Lagi pula, menggunakannya berarti lelaki tua yang tidak mencolok seperti kakeknya telah sepenuhnya menghilang dari dunia atas. Kera api dan babon api, yang seluruh tubuhnya hangus dan dalam keadaan sangat tertekan, berjuang untuk bangkit dari tanah, melihat segala sesuatu di sekitar mereka dengan campuran rasa ngeri dan marah. Setidaknya hampir setengah dari murid dan tetua yang dibawa oleh mereka berdua baru saja mati di lautan api, dan terbakar abis. Lu Yun, Huo Yuan berteriak dengan marah, kembalikan nyawa murid dan orang tuaku.